Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga kita baik-baik selalu ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Berbicara tentang berkat, tidak sedikit dari kita mengasumsikan berkat itu adalah uang, betul kan? Karena kita suka bercanda dengan teman-teman kita. Ketika ada teman-teman kita yang mengajak kita makan-makan, kita akan berkata, tumben ajak kita makan-makan, lagi dapat berkat ya. Atau juga kita suka berkata, ayo kita makan-makan, mumpung dapat berkat nih. Nah, itu yang suka terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita percaya bahwa apa yang telah Tuhan berikan, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, baik itu bakat kita, talenta kita, kepandaian kita, atau kekayaan kita, janganlah kita hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi sebisa mungkin kita menggunakan apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Ini mengingatkan saya akan bacaan dari Injil Lukas, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah perumpamaan tersebut? Dalam kisah Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 9, di mana Yesus mengajar pada para murid dengan sebuah perumpamaan. Itu dikisahkan ada orang kaya yang mempercayakan harta bendanya kepada bendaharanya untuk dikelola. Tetapi ketika didapati bendahara itu atau hambanya itu telah berbuat curang. Hamba itu menyalahgunakan wewenang yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan oleh si orang kaya tersebut. Tentu saja yang punya harta pasti menuntut apa yang diperbuat oleh si hambanya itu. Kalau kita merefleksikannya ke dalam hidup kita, ketika hal itu menimpa pada diri kita, apa yang akan kita berbuat? Kita berbuat seperti bendahara umpama yang Yesus katakan, atau kita punya cara tersendiri? Dalam kisah ini pun sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam hidup sehari-hari. Seperti kita tahu bersama, di mana setiap manusia pasti memerlukan uang. Mungkin kita pernah mendengar bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya pasti membutuhkan uang. Nah, dalam perumpamaan tadi, si orang kaya itu memuji bendahara, tetapi bukan memuji ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya yang dipuji oleh si orang kaya tersebut. Akan hal itulah Yesus berkata, agar kita bisa belajar istilahnya seperti anak-anak dunia. Sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita baik bakat, harta, kekayaan, kemewahan, semua itu bukanlah untuk kita nikmati sendiri, tetapi harus dikembangkan dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita menyalahgunakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita sama saja seperti perumpamaan bendahara yang tidak jujur tersebut. Jujur, uang dan kekayaan itu dapat mempengaruhi kita, baik pola pikir kita dan jalan hidup kita. Dengan kata lain, uang dan kekayaan memiliki kekuatan yang menjerat, yang dapat mengubah sikap hati kita dari yang rendah hati bisa menjadi sombong, sehingga kita bisa memandang rendah orang lain. Hati-hatilah. Nah, teman-teman yang terkasih, kuncinya adalah kita
bagaimana kita semua adalah bendahara-bendahara yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola dunia ini. Maka sikap yang benar adalah menyadari bahwa semuanya itu bukanlah milik kita pribadi. Walaupun kita bisa berkata, ini kan hasil kerja saya, usaha saya. Betul, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan pun ikut campur dalam hal tersebut. Jadi semuanya merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dan kita kembangkan dan digunakan dengan bijaksana. Mari teman-teman yang terkasih, teruslah baca kitab suci. Doa setiap hari, semoga kita bertambah bijaksana. Terima kasih, Tuhan memberkati.